Main aja sama dia anjir. Ya dengerin dulu kepet. Nafsu amat lu. Aduh, aing. Pewaris terakhir part 8. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan. Robi berjalan dengan langkah berat, kepalanya dipenuhi kemarahan yang bercampur dengan kekecewaan. Baru saja ia bertengkar dengan adiknya, Lisa, yang tiba-tiba menolak menjual rumah mereka kepada Bang Topan. Padahal, sebelumnya Lisa sempat setuju. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini. Dulu teman-teman dan tonton sampai akhir. Supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dengan hati panas, Robi melangkah menuju rumah Kona, sahabatnya sejak kecil. Ia butuh tempat untuk meluapkan semua perasaan yang bergejolak dalam dirinya. Setibanya di sana, Kona menyambutnya dengan tatapan heran. "Lo kenapa, Bay? Mukanya kayak abis perang," tanya Kona. Robi mendengus, "Gue kesal banget." "Nah, Kona, terus kenapa lo kesal? Itu rumah Lisa, kan?" "Ya gue tahu. Tapi ini kesempatan gue. Nah, gue butuh banget uang," jawab Robi. Kona memandangnya tajam. "Buat apa, Bi? Uang sebanyak itu lo mau pakai buat apa?" Robi menarik napas dalam, menatap kosong ke arah lantai. "Akhir-akhir ini Kak Zainab sering nelpon gue." Mendengar nama itu, Kona langsung mendudukkan diri di depan Robi. "Zainab? Maksud lo mantan lo yang sekarang udah jadi istri orang itu?" Dia cerita banyak soal rumah tangganya sama Wida. "Dan lo dengerin aja." Kona mulai geram. "Pai lo sarang yaksai? Dia udah nikah. Lo nggak seharusnya ikut campur urusan rumah tangga mereka." "Kinjerdina. Tapi ini perasaan. Gue dulu ngelepas dia bukan karena gue mau. Tapi karena keadaan. Gue nggak pernah benar-benar move on." Kona mengusap wajahnya dengan kasar. "Lo mau gimana? Lo pikir bisa ngerebut dia dari Wida?" Robi menatap sahabatnya dengan mata penuh keyakinan. "Gue pengen balikan sama dia. Nah, mumpung Bang Topan lagi cari rumah, pas banget rumah Lisa dulu sempat mau dijual. Gue bisa pakai uangnya buat bantu Zainab, supaya dia bisa lepas dari Wida." Kona terdiam, berusaha mencerna logika sahabatnya yang terdengar begitu egois. "Lo sarang yaksai, Bay? Ini bukan cuma tentang lo. Lo nggak bisa maksain sesuatu yang belum tentu buat lo." "Gue tahu gue egois," Larry Robi. "Tapi gue masih cinta sama dia." Kona menggeleng, tak habis pikir dengan keras kepalanya Robi. "Kalau lo beneran cinta, lo harusnya bisa rela kalau dia bahagia, bahkan kalau itu bukan sama lo." Robi hanya diam, pikirannya berkecamuk. Dhot dan Bang Topan. Sementara itu, di tempat lain, Dhot, teman lama Robi, sedang berbincang dengan Bang Topan di rumahnya. Bang Topan tampak gelisah, tak sabar menunggu kabar tentang rumah yang ingin ia beli. "Itu rumah sebenarnya punya siapa sih?" tanya Bang Topan tiba-tiba. Dhot menatap pria bertubuh besar itu dengan sedikit ragu. "Robi nggak ngasih tahu, Bang?" "Enggak, anjir. Dia cuma bilang, entar aku kabarin lagi, doang." Dhot bergumam dalam hati. "Sialan Robi, malah nggak kasih tahu apa-apa. Gue harus jawab apa coba?" Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, "Sebenarnya itu rumah Lisa, Bang. Bukan Robi." Bang Topan mengernyit, wajahnya berubah masam. "Sayal, kukira itu rumah Robi. Dia main belakang, ya?" Dhot hanya mengangkat bahu, malas ikut campur lebih jauh. Pertemuan dengan Zainab. Setelah berbicara dengan Kona, Robi merasa ia harus bertemu langsung dengan Zainab. Ia ingin memastikan perasaannya dan melihat apakah Zainab benar-benar masih mencintainya. Ketika ia tiba di rumah Zainab, wanita itu tampak terkejut namun tidak menolak kedatangannya. Mereka duduk di ruang tamu, suasana canggung mengisi udara. "Ada apa, Rob?" Zainab bertanya pelan. Robi menatap wanita di hadapannya, wanita yang selama ini masih mengisi hatinya. "Gue pengen kita balik, Za." Zainab terdiam, hatinya bergejolak. "Robi, lo tahu ini nggak mungkin. Gue masih sama Wida. Tapi lo masih cinta sama gue, kan?" Zainab menggigit bibirnya, tak bisa langsung menjawab. Dalam hatinya, ia tahu perasaan itu belum hilang, tapi ia juga tahu bahwa ia telah memilih jalannya sendiri. "Robi, kalau lo beneran cinta sama gue, lo harus biarin gue yang milih jalan gue sendiri," ucapnya lirih. "Gue nggak bisa ninggalin Wida. Dia suami gue sekarang.
Kata-kata itu seperti tamparan bagi Robbie. Selama ini, ia berpikir bahwa cinta sejati berarti memperjuangkan apapun untuk bersama. Tapi ternyata, ada bentuk lain dari cinta sejati, merelakan. Dengan perasaan hancur, Robbie mengangguk pelan. Kyunjurdi. Zainab menatapnya penuh haru. Gue harap lo juga bisa bahagia, Rob. Robbie tersenyum pahit. Lo juga, Za. Kembali ke rumah. Dengan hati yang lebih tenang, Robbie kembali ke rumah. Lisa yang masih kesal terkejut melihat ekspresi kakaknya yang berbeda. Lo kenapa? Tanyanya curiga. Robbie tersenyum kecil. Maaf, Liz. Lo bener. Rumah ini nggak seharusnya gue jual. Lisa menatap kakaknya dalam-dalam. Ia bisa melihat ada sesuatu yang berubah dalam diri Robbie. Akhirnya lo sadar juga, Bei. Robbie mengangguk. Gue harus belajar ngelepas, Liz. Bukan semua hal bisa gue paksain. Lisa tersenyum, lalu menepuk bahu kakaknya. Lo masih punya gue, Bei. Keluarga nggak akan ninggalin lo. Robbie menggila napas lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya terasa lebih ringan. Cinta memang bukan selalu tentang memiliki. Terkadang, cinta juga berarti membiarkan seseorang pergi untuk kebahagiaan mereka sendiri. Malam semakin larut, tetapi Robbie tetap duduk di teras rumahnya, memandangi langit gelap tanpa bintang. Hatinya masih berat, tapi ada kelegaan yang mulai merayap perlahan. Ay sudah mengambil keputusan besar hari ini, melepaskan Zainab. Lisa keluar dari rumah dengan 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sebelah kakaknya. Udah malam, Bi. Jangan bengong terus, katanya sambil menyerahkan segelas teh. Robbie menerima gelas itu, menghembuskan napas panjang. Gue mikirin banyak hal, Liz. Selama ini gue terlalu egois. Lisa menatapnya. Kyunjurdi bai. Lo cuma nggak mau kehilangan sesuatu yang lo sayang. Tapi kadang kita harus terima kalau nggak semua hal bisa kita miliki selamanya. Robbie mengenggak pelan. Gue tahu sekarang. Gue harus berhenti hidup di masa lalu. Lisa tersenyum tipis. Bagus kalau lo sadar. Jadi, lo udah nggak kepikiran buat jual rumah ini. Robbie menggeleng. Nggak, Liz. Ini rumah lo. Gue nggak akan maksa lagi. Lisa tersenyum lega. Akhirnya kakaknya bisa berpikir lebih jernih. Gue senang lo akhirnya ngerti, Bei. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Lisa. Ia tahu, Robbie butuh sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari Zainab. Di tempat lain, Bang Topan tampak kesal setelah mendengar dari Dhot bahwa rumah yang hendak dibelinya bukan milik Robbie. Sialan, Robbie. Main belakang sama gue, gerutunya sambil menyalakan rokok. Dhot mengangkat bahu. Gue juga baru tahu, Bang. Kayaknya Lisa batalin niat buat jual rumah itu. Bang Topan menyipitkan mata. Jadi sekarang gue harus cari rumah lain? Gue udah cocok sama rumah itu. Dhot ragu-ragu sebelum berbicara. Mungkin lo bisa langsung nego sama Lisa. Bang, jangan lewat Robbie. Bang Topan terdiam, lalu mengangguk pelan. Iya, bisa jadi. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana untuk menemui Lisa dan membujuknya agar tetap menjual rumah itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lisa mendapat kunjungan dari seorang teman lamanya, Nadine. Wanita itu baru saja kembali ke kota setelah lama tinggal di luar negeri. Saat bertemu Lisa, Nadine tersenyum hangat. You can jangan bangga, Liz. Lo masih kayak dulu. Lisa tertawa kecil. Lo juga nggak banyak berubah, Din. Apa kabar? Mereka mengobrol panjang di ruang tamu, hingga akhirnya Lisa menyinggung soal Robbie. Robbie sekarang lagi banyak pikiran. Dia baru aja ngelepas sesuatu yang selama ini dia kejar, kata Lisa dengan nada prihatin. Nadine mengernyit penasaran. Maksud lo, dia baru pada hari? Lisa mengangguk. Bisa dibilang gitu. Nadine terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kayaknya gue harus ketemu Robbie. Lisa meliriknya dengan penasaran. Kenapa? Nadine mengangkat bahu. Gue dulu juga pernah suka sama dia. Lisa terkejut. Serius lo? Nadine hanya tersenyum tanpa menjawab. Sore harinya, saat Robbie sedang duduk di teras, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan pagar. Robbie. Robbie menoleh, agak terkejut melihat sosok Nadine berdiri di sana. Sudah lama ia tak bertemu dengannya. Nadine. Nadine tersenyum.
Gue dengar lo butuh teman ngobrol. Robi menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Mungkin, ini saatnya membuka lembaran baru.